Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, pertama-tama video ini saya buat ya untuk menjawab khususnya kepada seorang yang beragama Kristen ya, seorang Kristiani yang beragama Kristen yang menanyakan kepada saya di dalam debatnya mungkin seminggu yang lalu, kenapa seorang Muslim itu selalu berdoa ihdinas siratal mustaqim, ya, tunjukkan kepada jalan yang benar, yang lurus. Bukankah sudah diberikan syariat, diberikan aturan, diberikan Al-Quran tentang cara hidup dan segala macam? Kenapa masih berdoa? Kenapa harus memohon? Gak tahu ya itu apa memang sebetulnya dia mau tahu atau memang itu ejekan ya. Mungkin tidak ada lagi yang bisa dijadikan hujah mengejek kita orang Muslim. Begini ya, sahabatku orang non-Muslim, Nabi Musa pun pernah berdoa ya di dalam surat Al-Qasas ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakirun. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan suatu kebaikan yang Kau turunkan kepadaku. Ya, jadi artinya di sini adalah memohon kebaikan. Kebaikan apa? Makanya siratal mustaqim itu kata ulama ahli tafsir, patadzammanu makna alhamana aw wafaqona aw arzakona wa a'toina, itu ya. Artinya di sini ihdinas siratal mustaqim itu mengandung makna, menyimpan makna mengilhami kami untuk berbuat kebaikan dan memberikan taufik kepada kami untuk berbuat kebaikan dan memberikan rizki kepada kami. Rizki itu kan relatif, rizki itu macam-macam. Kalau sehat juga rizki, hati nurani juga rizki. Makanya Syekh Mustafa Al-Marogi di dalam kitab tafsir mengatakan bahwa hidayah itu ada 5. Yang pertama hidayah ilham, kedua adalah hidayah khawas, yang ketiga hidayah tul akli, yang keempat hidayah adian, yang kelima hidayah taufik. Nah, sesuai dengan makna yang tersimpan di dalam siratal mustaqim itu, karena di dalam jiwa manusia itu punya kapasitas kemampuan yaitu hidayah ilham, menerima hidayah ilham dari Allah, kecenderungan dari Allah ya. Di dalam melaksanakan suatu kebaikan itu ada dorongan kuat dari Allah mengilhami kita untuk bisa berbuat kebaikan. Yang kedua adalah hidayah hawas, insting naluri ya, yang dimunculkan dari panca indera yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasakan, maka diolah oleh otak, maka disaring oleh hati nurani ya. Itulah disebut dengan insting atau yang disebut dengan hati nurani. Nah, itu diperlukan hidayah bimbingan Allah itu ya. Yang ketiga adalah hidayah adian, agama, mengerti agama, mau menjaga agama, mau berbuat kebaikan, beramal soleh, menjalankan agama yang benar. Nah, itu perlu bimbingan Allah, dan itu dipinta sesuai dengan apa yang pernah dilaksanakan oleh Nabi Musa tadi di dalam surat Al-Qasas ayat 24. Dan wa'ataina, dan memberikan kepada kami ya, sesuai dengan di dalam surat Al-Balad ayat 10, wahadainahu nazdaini. Jadi wahadainahu nazdaina itu yang engkau sudah gitu ya memberikan kepadanya 2 jalan. Apa 2 jalan itu? Adalah khair wa syar. Aibaina lahul khair wasyar ya. Jadi nazdain itu adalah kebaikan dan kejelekan.
Iztibahu wahadahu, untuk menjauhi kejelekan dan memberikan petunjuk melaksanakan kebaikan. Nah, adapun Islam syariat itu namanya kan Islam itu din itu syariat. Syariat itu adalah ya di dalamnya aturan. Ya tentu saja itu semua bisa kita tunduk kepada aturan, menjalankan aturan. Kita harus mengetahui di dalamnya ilmunya. Nah, maka yang pertama kita tunjukkanlah wadah kita ini apa, syariat kita ini apa, gitu ya, yaitu dinul Islam. Jadi ada kita untuk mengukuhkan komitmen kita menginginkan sesuatu dengan bentuk doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa itu kan ada dua, ada doa bil fa'li, ada doa bil quwah. Apa itu doa bil fa'li? Adalah action kita. Kalau kita pengen sehat, makan yang bagus, teratur, menjaga kesehatan, gitu ya. Tentu saja dari makanan, dari perilaku dan segala macamnya dijaga, tidurnya dijaga, makannya dijaga. Nah, itu disebut, itu ada doa bil fa'li. Ada doa bil quwah. Apa doa bil quwah itu? Ada doa bil quwah itu dengan bentuk doa, memohon kepada Allah. Ya, maka dengan itu Shiratal Mustaqim itu adalah semuanya kita ini dalam hidup itu butuh bimbingan Allah. Seperti layaknya Anda punya keyakinan ada itu kan Roh Kudus yang membimbing Anda. Yang tidak ada Roh Kudus tidak dibimbing. Masa orang Kristen yang bermaksiat, yang melakukan maksiat, dia ada dibimbing Roh Kudus? Nah, maka dengan itu sama dengan di kami juga. Ihdinas Shiratal, cuman kami itu tidak mengenal Roh Kudus kepada masuk merasuk tubuh. Tapi kita adalah yang dikenal adalah aura kebaikan dan aura kejelekan, ajakan setan dan ajakan malaikat, atau yang disebut dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, itu lebih tepatnya ya, bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Maka hidup kita ini betul ada bimbingan Allah, tentu saja dalam langkah kita. Maka ihdinas shiratal mustaqim itu adalah diberikanlah agama, jalan, diberikanlah syariat yang benar, dikokohkan seperti mana tadi ihdinas shiratal mustaqim patadammanu makna, menyimpan makna alhamana awafakona aw arzakona, itu ya. Ini sesuai dengan seperti mana dikatakan Syekh Mustafa Al-Marogi dalam tafsirnya. Kecenderungan, kedua insting naluri, hawas, yang ketiga adalah akal, punya akal sehat dalam melihat, mendengar, gitu. Karena itu semua akan diolah oleh otak kita. Yang ketiga adalah agama, rajin, ulet, istiqomah. Yang kelima adalah taufik, implementasinya, pelaksanaannya, realisasinya, aplikasinya di dalam kehidupan. Kita tidak cukup tahu, harus kita dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Itu semua butuh bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Sekian jawaban dari saya. Mudah-mudahan bisa Anda sedikit mengerti ya, bukan sangat gak mungkin kalau Anda tetap aja Anda akan mencari-cari kesalahan Al-Quran. Anda tidak akan menemukan kesalahan Al-Quran. Al-Quran tidak kontradiksi ayat satu dengan ayat yang lain. Alhamdulillah. Inna dina indallahil Islam. Bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.